Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Alicia Sandra, kelas R6L dengan NPM 2018-14-500-955, ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Online Toko Reseller Novi. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Bab 2 ada landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang ketiga, bab 3 ada metode penelitian. Latar belakang. Dunia maya terbentuk seiring dengan berkembangnya teknologi internet, tidak terkecuali perkembangan dunia bisnis dan pemasaran. Kegiatan belanja online ini merupakan komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, tetapi dapat dilakukan secara terpisah ke seluruh dunia melalui notebook, komputer, laptop, ataupun handphone yang tersambung dengan layanan akses internet. Pemasaran online adalah sarana bagi penjual untuk dapat berinteraksi dengan konsumennya secara online. Sebagian dari pengguna internet telah melakukan pembelian online, maka dari itu tren belanja online diminati karena mudah dan menghemat waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan adalah seleksi antara dua atau lebih alternatif, pilihan kemudian mengevaluasinya serta memilih salah satu di antaranya. Oleh sebab itu, saya tertarik melakukan penelitian ini dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pelayanan Online Toko Reseller Novi. Identifikasi masalahnya, yang pertama ada keputusan konsumen toko reseller Novi dalam pembelian online. Yang kedua ada bagaimana kepuasan konsumen terhadap pelayanan toko reseller Novi. Yang ketiga, seberapa besar kualitas pelayanan toko reseller Novi dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. Batasan masalahnya, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan masalah yang akan dibahas, khususnya pada pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian online toko reseller Novi. Rumusan masalahnya, bagaimana kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian online toko reseller Novi? Tujuan penelitiannya ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian online toko reseller Novi. Kegunaan penelitian yang pertama bagi toko reseller Novi sendiri, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan ide-ide baru yang inovatif, yang dapat memberikan nilai dan masukan positif bagi toko reseller Novi. Yang kedua, bagi karyawan, diharapkan dapat memberikan tambahan masukan dan kekurangan yang sebelumnya tentang pentingnya menjalin komunikasi antar konsumen serta dapat menerima masukan atau komplain dengan baik guna membuat konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk menjadi bahan belajar dan evaluasi tentang teori dan praktek yang ditemukan di lapangan. Yang keempat, bagi pembaca, semoga masyarakat lebih mengenal tentang produk yang dijual oleh toko reseller Novi, sehingga diharapkan masyarakat dapat terus berbelanja di toko reseller Novi. Dan yang kelima, bagi peneliti lain, sebagai informasi dalam mempelajari lebih jauh tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan sebagai bahan perbandingan referensi pada penelitian yang akan datang. Landasan teorinya, keputusan pembelian adalah proses penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan yang menghasilkan kesimpulan, lalu memilih salah satu alternatif baru. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi konsumen untuk mengambil keputusan. Yang pertama ada faktor psikologis, yang kedua ada faktor situasional, dan yang ketiga ada faktor sosial. Tipe-tipe perilaku keputusan dalam membeli. Yang pertama, ada perilaku membeli yang kompleks. Yang kedua, ada perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Yang ketiga, ada perilaku membeli karena kebiasaan. Dan yang terakhir, perilaku membeli yang mencari variasi. Belanja online. Belanja online merupakan proses di mana konsumen dapat secara langsung membeli barang-barang
jasa, dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real time tanpa suatu media perantara melalui internet. Proses keputusan belanja online adalah pencarian informasi, membandingkan alternatif yang ada, dan pengembalian keputusan. Beberapa manfaat yang dirasakan oleh dua belah pihak dalam pemasaran online. Yang pertama ada konsumen. Pembelian online nyaman, tidak perlu bergelut dengan lalu lintas. Pembeli dapat membandingkan merek, memeriksa harga, dan memesan produk selama 24 jam dari mana saja dan melalui apa saja. Dan yang kedua, bagi pemasar, pemasaran online mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Pemasaran online dapat menghindari pengeluaran untuk merawat toko dan sewa, biaya asuransi, dan listrik dan air. Penelitian yang relevan. Yang pertama, ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online pada mahasiswa Universitas Gunadarma oleh Wardoyo dan Intan Andini tahun 2017. Yang kedua, ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian via internet pada toko online oleh Mujiana dan Inge Elisa tahun 2013. Dan yang ketiga, analisis keputusan pembelian konsumen melalui online atau e-market oleh Iin Endang Mardiani dan Orlan George Immanuel tahun 2013. Kerangka berpikirnya, keputusan itu sama dengan X dan pembelian online itu sama dengan Y. Hipotesis penelitian, berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dibuat hipotesis penelitiannya adalah terdapat keputusan dalam melakukan pembelian online toko reseller Novi. Waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktunya itu dilaksanakan mulai bulan Maret sampai Mei 2021. Yang kedua, tempat penelitiannya dilakukan di toko reseller Novi sendiri yang beralamat di Jalan Impres 1 nomor 18 RT 3 RW 1 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Rawageni, Depok. Metode penelitiannya kuantitatif, lalu rumusan asosiatif, yang terakhir survei. Populasi dan sampel. Populasinya sendiri rata-rata pelanggan dalam 1 bulan sebanyak 140 pelanggan. Dan sampelnya yang diambil dibatasi sejumlah 5 orang per hari yang dipilih secara acak, maka jumlah seluruh sampel yang diambil berjumlah 58 orang. Metode pengumpulan data. Sumber datanya ada data primer atau informasi data yang diperoleh secara langsung di toko reseller Novi. Yang kedua, ada teknik pengumpulan datanya itu berupa dokumentasi dan kuesioner. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner yang berisi pertanyaan dengan skala Likert. Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan tertutup yang di dalamnya terdapat pilihan jawaban alternatif. Yang kedua, ada penelitian ini menguraikan jawaban responden berdasarkan kategori. Yang pertama ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Uji coba instrumen. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas ini teknik korelasi produk momen atau rumusan Ridwan tahun 2010, halaman 211. Yang kedua ada uji reliabilitas. Digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel. Rumusnya menurut Sugiono tahun 2010. Teknik analisis data. Yang pertama ada regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini untuk mencari persamaan matematika yang memungkinkan ramalan nilai suatu perubahan tidak bebas dan tidak berubah bebas. Yang kedua ada analisis korelasi. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah metode analisa koefisien korelasi. Tujuan dari penggunaan koefisien adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Yang ketiga ada analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana ini digunakan untuk mengolah data. Dilakukan dalam menghitung seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Yang keempat ada analisis korelasi. Analisis korelasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis korelasi sederhana dan yang kedua koefisien determinasi. Dan yang terakhir pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui dari variabel X terhadap variabel Y. Terima kasih, sekian presentasi seminar proposal saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.